Seorang konten kreator di kota Bandung, Jawa Barat, 1 tahun terakhir memanfaatkan listrik tenaga surya untuk kebutuhan listrik rumah tangganya. Meski harus mengeluarkan modal besar di awal, tetapi penggunaan PLTS atap rumah ini terbukti memberikan penghematan listrik yang signifikan. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap rumah merupakan solusi mengurangi emisi karbon. Secara ekonomi, penggunaan teknologi ini terbukti memberikan keuntungan penghematan biaya listrik. Hal ini yang dimanfaatkan seorang warga kota Bandung, Jawa Barat, Ilham Bahtiar, yang selama 1 tahun terakhir memanfaatkan PLTS atap rumah tipe off-grid, yang berarti jaringan listriknya tidak terhubung dengan listrik PLN sehingga tidak perlu syarat atau pengajuan pemasangan. Hal ini berbeda dengan tipe PLTS on-grid yang terhubung dengan jaringan listrik dari PLN. PLTS on-grid harus memiliki izin khusus. Off-grid itu adalah PLTS yang sistemnya itu berjalan sendiri, nggak pakai atau nggak bergantung ke PLN. Jadi sistemnya itu dari solar panel, dia masuk ke MPPT atau tempat buat ngecharge baterai. Dari baterai langsung masuk ke inverter untuk masuk ke rumah. Jadi nggak ada jalur PLN yang masuk. Jadi berdiri sendiri lah. Terdapat 3 perangkat yang dibutuhkan untuk menghasilkan aliran listrik menggunakan teknologi ini, yakni baterai, inverter, dan panel surya. Memiliki 8 panel surya yang terpasang di atap rumah, besaran daya maksimal yang bisa dihasilkan sebesar 6.600 watt. Seorang konten kreator bidang teknologi ini merangkai semua alat sendiri secara otodidak. Jadi balik lagi, sekarang dunia udah canggih ya, jadi namanya juga Bapak canggih, kita harus belajar secara digital. Saya lihatnya dari YouTube, jadi semua belajar dari YouTube dan beberapa komunitas juga. Jadi selama proses ini saya selalu cek YouTube dan saya selalu juga tanya-tanya ke orang yang udah pernah pasang, dan beberapa komunitas PLTS pun memang beberapa yang aktif di Facebook, itu kan saya lihatnya di Facebook juga, sama ada teman offline juga di Bandung, mereka memang merakitnya sendiri sih. PLTS atap rumah ini dalam 1 hari mampu menghasilkan 16 hingga 20 kWh. Sementara kebutuhan listrik rumah tangganya berkisar 12 hingga 16 kWh sehari yang digunakan untuk 3 pendingin ruangan, televisi, kulkas, motor listrik, dan berbagai barang elektronik lainnya. Penggunaan PLTS atap rumah diperkirakan mampu menghemat biaya listrik hingga Rp1.000.000 setiap bulan. 3 bulan sekarang saya sudah nggak beli listrik lagi, yang biasanya saya itu beli token sekitar 500 sampai 1 juta dalam 1 bulan. Sekarang saya tidak tidak beli lagi listrik. Terus yang kedua, mungkin elektronik saya juga di rumah sekarang lebih stabil ya tegangannya. Itu pun jadi saya nggak harus lagi servis lagi. Terus yang pasti, karena biasanya kalau saya pakai motor listrik nih, meskipun saya pakai motor listrik, saya harus tetap beli token. Kalau sekarang bener-bener saya pakai kendaraan itu nggak beli sama sekali energinya. Jadi benar-benar gratis. Sejauh ini, konten kreator dengan akun Instagram Bapak Canggih ini mengaku belum menemukan kendala dari pemasangan PLTS rumah. Meski demikian, untuk memastikan daya listriknya tetap maksimal, perawatan secara berkala penting dilakukan terhadap semua komponen. Untuk maintenance rutin cuma 1 sebenarnya, 2 deh. 1 itu saya harus sering-sering untuk membersihkan solar panelnya atau PV-nya. Itu biasanya dilakuin 1 bulan atau 3 bulan sekali. Tapi kalau saya biasanya sebulan sekali. Itu pun cuma naik ke atas, terus kita pakai air cuma digosok aja. Terus di kayak baterai, terus inverter kan banyak debu tuh. Saya cuma lap-lap aja. Itu saya lakukan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Nggak ada lagi, nggak yang harus ganti kabel, nggak ada. Sama kayak halnya listrik aja, kabel listrik rumah. Ketika kita udah bangun listrik kan, ketika kita bangun rumah, kabel listrik kan sampai 10 tahun, 20 tahun kita nggak ganti-ganti. Sama juga kayak PLTS. Modal yang dikeluarkan Ilham untuk membuat PLTS ini sebesar Rp50 juta. Menurutnya angka ini cukup ekonomis karena berbagai perangkat PLTS ini memiliki garansi selama 10 hingga 20 tahun ke depan. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.